Oke teman, jadi quick update untuk Bitcoin ya. Kemarin kita persis ketika kita closing di bawah level 27.000. Di sini adalah momen invalidasi yang gue bicarakan di video yang lalu ya. Well, memang tetap ada chance bahwa dari kemarin ya, sebenarnya kita expect ya, kemarin dari sini ya, karena kita membentuk ekor panjang ke bawah seperti ini, kita bisa at least koreksi sedikit lagi lalu rebound di sini, tetapi ternyata kita langsung kena invalidasi teman. Gue memang ada bilang juga ya di video yang lalu bahwa watch out temennya karena memang bisa aja kita balik ke level 27.000 and then langsung new ke level 25.000. Gue juga udah umumin tadi pagi ya ketika Bitcoin ada di level 26,9 sekian ya. Saat ini kan udah di 26 awal gitu ya. Gue ada umumin bahwa Bitcoin break di bawah 27.000 dengan daily candle close, kemungkinan analisa kita kemarin mendapatkan invalidasi dan ada potensi ke level 25.000 dengan probabilitas 60%. Gue ada update ini ya. Jadi kalau misalkan kalian butuh daily outlook untuk Bitcoin ya, daily update analisa secara real time, gue provide ini melalui grup ini dan kalian bisa tinggal join. Ini gratis teman-teman ya, kalian bisa tinggal daftar BingX, mau link di deskripsi, dan tinggal DM admin untuk join grup ini. Melalui fitur copy trading BingX, saat ini BingX juga udah memiliki outlook terbaru di mana kalian bisa melihat sejarah copy trader sampai 6 bulan terakhir. Jadi kalian bisa tahu nih, jika kalian follow trader tersebut secara jangka panjang, apakah akan profit atau tidak. Nah, ini kalian bisa lihat ya, see all di bagian sini untuk melihat secara keseluruhan trader-trader yang so far dalam 6 bulan terakhir ini kira-kira profit atau enggak. Kalau market-market yang lain kan paling hanya sebulan terakhir ya. Jadi menurut gua outlook ini sangat membantu dalam memilih copy trader yang baik. Copy trade juga cocok buat kalian yang enggak kesempatan trading atau sibuk kerja, karena semua posisi trade akan otomatis terbuka dan tertutup mengikuti copy trader tersebut. Jadi bagi kalian yang belum pernah CT atau pernah tapi masih loss, outlook 6 bulan ini menurut gue sangat berguna banget buat kalian. Dan kalian bisa coba ini melalui BingX, sekali lagi untuk daftar BingX melalui link di deskripsi di bawah. Jadi memang analisa kita bisa terinvalidasi, tentu saja ya, namanya probabilitas teman ya, tidak ada kepastian ya. Rata-rata kalau misalkan kita mengalami candle hammer dengan ekor panjang ke bawah, outcome-nya itu biasanya ya kita drop sedikit lagi and then kita bisa melakukan rebound teman. Tetapi ternyata ya kali ini sama saja teman ya, sama saja dengan ascending triangle sebelum-sebelumnya, di mana kita hanya melakukan retest trendline ini ya, sama ini retest trendline, and then kita lanjut turun di sini. Ini retest trendline ini ya, kita breakdown and then retest trendline and then kita lanjut turun di sini juga sama, dan ini yang terjadi di sini ternyata juga sama gitu. Biasanya kan rata-rata tiap skenario kita tuh memiliki keunikan ya, kadang tuh bisa beda teman, tapi ternyata kali ini sama ya, semuanya nge-retest line yang berwarna kuning and then kita lanjut turun. Dan satu hal yang paling penting adanya bahwa ada kemungkinan teman ya, menurut gue saat ini chance-nya bisa menjadi 60% once kita hit 25.000 ya. Ada kemungkinan bahwa Elliott Wave ini juga terinvalidasi, karena kalau misalnya kalian tahu, rumusnya itu adalah bahwa koreksi yang nomor 4 ini ya, ini kan peak yang ketiga ya, paham yang ketiga, kita koreksi ke 4 ini tuh nggak boleh sampai menyentuh level 1, di mana level 1 ini ada di level 25.000. Kalau misalkan dia sampai overlap ke angka 1 ini termennya, jadi dia turun sampai ke 25.000, ya ini Elliott Wave ini udah terinvalidasi teman. Dan ini akan mengurangi chance temennya untuk kita playing out ke wave 5-nya ini ya. Pastinya tetap ada teman ya, bisa jadi kita udah melakukan breakout dari level 25.000 ke level 30.000 ya, mungkin ada yang bilang, and then kita melakukan retesting ke area level 25.000, jadi setelah breakout kita melakukan retest, dan setelah itu kita lanjut ke level 35 sampai 40.000 ya, there may be a chance seperti itu juga ya, ada ya kemungkinan seperti itu terjadi juga. Kita tidak boleh menutup bahwa probabilitas itu ya bisa terjadi juga ya, apa aja bisa terjadi di dalam crypto market ya. Bisa jadi juga ini koreksi ini sama seperti yang terjadi di tanggal 20 sampai 9 Maret. Dan ini apa yang terjadi setelah ini ya, kita kan langsung di pump besar-besaran ya. Mungkin kita harus dikasih pelunasan dulu untuk nge-retest previous high gitu, yaitu level 25.000 yang akan berubah menjadi support terkuat sebelum ya kita kembali ke level 35.000, itu juga tetap bisa play out. Cuman kalau misalkan itu play out ya, ya tetap aja itu kita udah nggak membentuk Elliott Wave ya. Gue nggak bisa katakan oke bahwa kita udah menuju koreksi keempat and then kita pump ke wave 5, let's say Bitcoin beneran ke level 35.000, ya itu bagus gitu ya. Tetapi ya nggak bisa dikatakan bahwa pump atau skenario yang kita alami dari bulan Januari sampai ketika kita menyentuh level 35.000 itu adalah Elliott Wave ya. Ya itu udah beda pattern gitu ya, karena memang dari koreksi keempatnya udah ngelewatin batas yang di nomor satu ini, atau udah menyentuh level nomor satu ini, di mana itu rule yang kita tidak boleh break di dalam Elliott Wave.
Gue juga sempat ada kasih warning ke kalian di video yang lalu ya, kalau misalkan kalian pengen bener-bener nunggu kepastian teman-teman ya, pengen at least probabilitasnya itu ya mungkin 70% gitu ya, nggak 60%, ya gue udah bilang dari sini ya, kalian tunggu aja teman-teman ya. Ketika Bitcoin tuh bisa daily break di atas level 30.000, ini udah sekitar 70% teman-teman ya, chance untuk menuju ke level berikutnya yaitu di level 32.000 ke atas. Tetapi ya kalau itu tidak terjadi ya, dan selama itu tidak terjadi ya, ketika kemarin kan momennya ada di level 27 ya, itu gue bilang probability-nya hanya sekitar 60% gitu. Ada chance bahwa ya bisa jadi kita malah turun termana terjun di bawah level 27.000 dan 25.000. Gue juga ada kasih skenario tersebut di video yang lalu gitu. Dan memang kita ternyata playing out di alternatif tersebut gitu, dimana ya ternyata kita menginvalidasi ya, kita balik level 27. And then saat ini ya probability dengan 60% ya mungkin kita akan menuju ke level 25.000 di sini ya, nge-retest previous resist yang berubah menjadi support. Selain itu di bawah level 27.000 ini udah bearish yang kembali memegang kendali market ya. Jadi memang untuk saat ini ya, momen dimana kita break di bawah level 26.9 ini menurut gue bear yang cenderung kembali memegang kendali pada market. Nah, sekarang kan kita udah memasuki hari Jumat ya, dan udah memasuki weekend untuk Bitcoin ya. Jadi kita nggak expect bakalan ada satu pergerakan besar, tiba-tiba langsung menuju ke level 25.000 ya. Mungkin ya itu bisa terjadi di minggu depannya ya, karena memang ini kita udah mendekati weekend nih. Jadi kemungkinan yang nggak bakalan langsung ada new ke level 25.000. Jadi sebenarnya apa yang gue expect ya, ketika kita breakdown seperti ini, ya at least kita melakukan retest kembali gitu untuk Bitcoin. Itu adalah alternatif yang mungkin bisa diincar juga, cuman memang agak berbahaya. Berbahaya karena apa? Karena kita ini coba trade itu ketika kita break support teman-teman. Sementara target midterm kita tuh tetap ada di sini nih, di level 25.000. Di sisi lain ya kita pengen agak lawan arah ya, kita ingin ambil long untuk ngincar rebound dia ke level 27,5 poin. Jadi memang sebenarnya ini juga nggak disaranin. Untuk posisi mungkin gue lebih nyaranin buat ngebuka short di sini ya, dengan potensi stop loss di sini ya di sekitaran 28.500 untuk si Bitcoin ini. Sementara untuk TP-nya ini di sekitaran 25.000 ya. Memang gue tahu risk reward-nya ini nggak sebanding teman-teman ya. Kalian bisa lihat stop loss ini jauh lebih tinggi dibandingkan take profit zone-nya ya. Cuman ya ini memang gue udah umumin juga ya sebenarnya dari tadi pagi ya. Kalau misalnya kalian ada ikutin grup VIP gue ya. Jadi gue udah nge-short ketika kita persis break support ya. Ketika persis tadi pagi di level 26.8 ini ya. Jadi memang stopnya ini sekitar 6%, sementara target profitnya ini sekitar 7%-an teman-teman. Jadi at least masih 1:1. Kalau saat ini kan ini udah agak turun lagi ya, agak turun sedikit lagi ya, dimana akhirnya stop dengan target profit ini menjadi tidak sebanding teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian ada ikutin ini ya, ini sebenarnya udah dari jam 9 pagi tadi ya, ini ketika Bitcoin masih di sekitaran 26.8 dan 26.9. Jadi area kenapa di level 28,5 ya, ini benar-benar udah areanya reversal gitu ya, dimana ya kita nggak expect untuk skenario ini play out gitu ya. Skenario ini menurut gue ya hanya sekitar 40% lah teman-teman ya, dimana ya kita ternyata kena hanya sebatas flush out sedikit ke bawah support, and then kita balik lagi ke atas teman-teman ya. Ya menurut gue ini chance-nya sekitar 40%, agak sedikit probabilitas untuk ini play out ya, dimana seharusnya ketika kita udah break critical support kita yang ada di level 26.7, ya kita expect seharusnya yang kemungkinan besar akan terjadi adalah level 25.000 untuk Bitcoin berikutnya. Itu sebabnya kenapa potensi stop loss areanya itu ada di level 28,5 ya, dimana ya pastinya untuk mencapai stop loss memiliki probabilitas yang lebih sedikit dibandingkan untuk mencapai take profit kita. Jadi meskipun 1:1, tetapi chance untuk menyentuh level 25.000-nya itu lebih likely dibandingkan kita dari sini malah ke level 28.500. Itu adalah strategi midterm gue maupun short term gue ya. Jadi memang gue mengantisipasi juga kalau misalkan bisa terjadi rebound and then retest kembali ke area level 27.000 ya, ini mungkin juga. Tetapi jikalau itu terjadi juga kita kan nggak kena stop out ya, karena memang area stop out kita itu tetap berada di level 28.500. Sekalipun Bitcoin melakukan rebound karena weekend ya, karena tidak terlalu banyak pergerakan, malah adanya pump kembali ke atas ya, ini kita nggak bakal kenapa-napa gitu, karena tetap TP kita ada di level 25.000. Jadi sebenarnya paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.